Ulang dari ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan eh, salam budaya. Di sini saya akan menyampaikan tentang media pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Alat-alat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pendidikan yang memungkinkan pendidik mengukur kemajuan siswa, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Presentasi ini akan membahas berbagai alat evaluasi pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menilai pemahaman dan kemajuan siswa secara efektif. Pengertian dan tujuan evaluasi pembelajaran. Definisi evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna menentukan sejauh mana siswa yang telah mencapai tujuan pembelajaran. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai alat dan metode untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Jadi, evaluasi pembelajaran bukan hanya tentang memberikan nilai, tetapi juga tentang memahami proses belajar siswa dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar dari siswa. Evaluasi yang baik harus valid, reliable, objektif, komprehensif, dan praktis. Maka dari itu, tujuan evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam proses pembelajaran, memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka, membantu guru dalam merencanakan dan memperbaiki metode pengajaran, memberikan informasi kepada orang tua dan pemangku kepentingan lainnya tentang kemajuan siswa, mengevaluasi efektivitas kurikulum dan program pendidikan, memotivasi siswa untuk belajar yang lebih baik. Jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran. Jadi di dalam evaluasi pembelajaran itu ada tes tertulis, kemudian ada tes lisan, dan tes kinerja. Alat evaluasi pembelajaran yang berbasis tes objektif. Itu ada beberapa, ya. Ada tes pilihan ganda, ada tes benar salah, ada tes menjodohkan. Tes pilihan ganda ini memiliki kelebihan, yaitu lebih efisiensi, lebih bertujuan, dan mencakup banyak materi. Kelemahannya yaitu memungkinkan siswa menebak, sulit untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sedangkan tes benar salah, kelebihannya itu sederhana, cepat, mudah, dan dapat diukur. Sedangkan kelemahannya, probabilitas menebak tinggi, sulit untuk mengukur pemahaman yang sangat mendalam. Kalau tes menjodohkan, ini kelebihannya adalah efisiensi, dapat menguji banyak asosiasi. Namun ada juga kelemahannya. Kelemahannya itu terbatas pada materi yang dapat dipasang, sulit untuk mengukur pemahaman yang sangat kompleks. Alat evaluasi berbasis tes subjektif. Ini ada tes ISAI, ya. Jadi di tes ISAI ini memiliki kelebihan, itu dapat mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian dapat menilai kemampuan siswa untuk mengorganisir dan mengekspresikan ide. Sulit untuk menebak jawaban, memberikan wawasan tentang proses pemikiran siswa. Namun, di samping ada kelebihan, ada juga kelemahan dari tes ISAI, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk menilai, kemudian penilaian cenderung subjektif, dan cakupan materinya juga terbatas. Sedangkan ada tes yang uraiannya singkat, ya. Jadi tes uraian singkat ini memiliki kelebihan, ya. Di sana kelebihannya adalah lebih mudah dinilai dibandingkan ISAI panjang, dapat mencakup lebih banyak materi dibandingkan ISAI,
mengurangi kemungkinan menebak dibandingkan tes tujuan, dapat mengukur pemahaman dan penerapan konsep. Di samping ada kelebihan juga ada kelemahan. Jadi dari tes uraian singkat ini memiliki kelemahan, masih membutuhkan waktu untuk menilai. Kemudian penilaiannya dapat bervariasi antara penilai. Kurang efektif untuk mengukur kemampuan berpikir yang sangat kompleks. Alat-alat evaluasi yang non-tes. Di sini ada observasi. Observasi meliputi observasi sistematis terhadap perilaku dan kinerja siswa dalam situasi alami atau terstruktur. Guru menggunakan checklist, kemudian rating scale atau catatan untuk mendokumentasikan pengamatan mereka. Observasi sangat efektif untuk menilai keterampilan sosial sikap dan proses pembelajaran yang tidak dapat diukur melalui tes tertulis. Portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian mereka selama periode waktu tertentu. Portofolio dapat mencakup tugas tertulis, proyek, karya seni, refleksi diri, dan bukti pembelajaran lainnya. Portofolio memungkinkan penilaian yang komprehensif dan autentik terhadap kemajuan siswa dan mendorong refleksi dan evaluasi diri. Ada juga alat evaluasi non-tes, yaitu penilaian teman sejawat yang melibatkan siswa dalam memancarkan karya atau kinerja siswa lainnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Proses ini membantu siswa mengembangkan keterampilan evaluatif, memperdalam pemahaman mereka tentang kualitas standar, dan memberikan perspektif alternatif tentang pembelajaran. Penilaian teman sejawat juga mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan kolaborasi. Ada namanya tes non-tes yang wawancara. Wawancara adalah percakapan yang terstruktur atau guru dan siswa yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman, sikap atau pengalaman siswa. Wawancara dapat dilakukan secara individu atau kelompok, dapat bersifat formal atau informal. Wawancara juga memberikan wawasan mendalam tentang proses berpikir siswa dan dapat mengungkapkan miskonsepsi atau kesulitan belajar. Ada juga alat evaluasi non-tes yang berupa penilaian diri. Penilaian diri melibatkan siswa dalam menyatakan pembelajaran dan kinerja mereka sendiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Siswa merefleksikan kekuatan dan kelemahan mereka, mengidentifikasi area yang diperbaiki, dan menentukan tujuan pembelajaran. Penilaian diri mengembangkan keterampilan metakognitif dan mendorong kemandirian dalam belajar. Ada non-tes yang berbasis proyek. Adalah tugas kompleks yang mengharuskan siswa untuk menetapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menciptakan produk atau menyelesaikan masalah. Proyek dapat dilakukan secara individual maupun kolaboratif dan sering mencakup penelitian, perencanaan, implementasi, dan presentasi. Juga proyek menilai kemampuan siswa untuk mengintegrasikan dan menerapkan pembelajaran dalam konteks autentik. Alat evaluasi digital dan teknologi. Di sini ada sistem manajemen pembelajaran LMS, platform seperti Google Classroom, Moodle, dan Canva. Menyediakan alat terintegrasi untuk membuat serta mendistribusikan dan menilai tugas. LMS memungkinkan guru untuk melacak kemajuan siswa, memberikan umpan balik secara langsung, dan menganalisis kinerja data, fitur, serta kuis online, forum diskusi, dan mengumpulkan tugas digital memudahkan mereka dalam melakukan proses evaluasi dan menghemat waktu guru. Kemudian aplikasi penilaian formatif. Aplikasi seperti Kahoot, Quizizz, Socrative, kemungkinan guru untuk melakukan penilaian formatif secara real time dan interaktif. Aplikasi ini menghasilkan data instan tentang pemahaman siswa, kemungkinan guru untuk menyesuaikan pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan. Elemen gamifikasi dan aplikasi ini juga meningkatkan motivasi keterlibatan siswa dalam proses evaluasi.
Kemudian ada e-portfolio, ada platform seperti Seuso, Google Sheet, dan Mahara. Kemungkinan siswa untuk membuat portofolio digital yang menampilkan karya dan refleksi mereka. E-portfolio memudahkan mengorganisasikan berbagai dan penilaian karya siswa. Siswa dapat memasukkan berbagai jenis media, termasuk teks, gambar, audio, dan video, memberikan presentasi yang lebih kaya tentang pembelajaran mereka. Ada analitik pembelajaran. Itu alat pembelajaran analitik ini mengumpulkan dan menganalisis data tentang interaksi dan kinerja siswa dalam lingkungan digital. Rubrik digital. Alat ini biasanya untuk memungkinkan guru untuk membuat, menyimpan, dan menerapkan rubrik penilaian digital. Rubrik digital memudahkan penilaian yang konsisten dan transparan, serta memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik secara rinci. Siswa dapat mengakses rubrik sebelum menyelesaikan tugas, memberikan pemahaman yang jelas tentang ekspektasi dan kriteria penilaian. Prinsip merancang alat evaluasi yang efektif, itu harus validitas, ya. Atau evaluasi harus alat evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas memastikan bahwa penilaian selaras dengan tujuan pembelajaran dan mengukur pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang relevan. Terdapat beberapa jenis validitas yang perlu dipertimbangkan, yaitu validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas Propdik. Kemudian ada objektivitas, ya, ada alat evaluasi yang harus bebas dan basis dan yang bersifat subjektif dalam penilaian. Jadi di dalam evaluasi pembelajaran itu diperlukan yang pendekatan yang terpadu. Kemudian evaluasi yang berkelanjutan, keterlibatan siswa, kemampuan teknologi, dan pengembangan profesional. Jadi di dalam evaluasi pembelajaran, kita sebagai guru diajarkan untuk bagaimana mengevaluasi, mengetes kemampuan siswa sampai di batas mana kemampuan terhadap materi tersebut. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar menilai, memberikan penilaian kepada siswa kita dengan secara objektif, tidak secara subjektif, di mana penilaian yang objektif itu akan sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan kepengetahuan siswa. Jadi siswa bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian media pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Salam budaya. Terima kasih.